Pasti luar biasa luar ya, biasa ya Kak. Tapi kita mau tanya dulu, kita mau buat challenge Kak hari ini Kak. Apa challenge-nya Kak? Nah nanti kalau kakak bertanya apa kabarnya hari ini, maka jawabnya adalah karena Yesus kabarku dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Udah bisa belum Kak Citra Purba? Bisa dong, Coba. gampang. Coba kakak tanya aku. Apa kabarnya hari ini? Karena Yesus kabarku luar biasa dahsyat. Yes, yes, yes. Bisa betul nggak itu Kak? Kebalik, harusnya dahsyat dulu. Oh dahsyat dulu. Oh maaf. Ya udah kakak ulangi lagi. Oke, kita ulangi ya. Adik-adik boleh belajar ya. Apa kabarnya hari ini? Karena Yesus kabarku dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Betul nggak itu? Betul Sudah sekali, betul ya? betul. Oke, kalau gitu kita tanya adik-adik sekolah minggu dulu ya Kak ya. Oke. Oke, apa kabarnya hari ini? Karena Yesus kabarku dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Pintar. Pintar. Maka karena kabarnya sudah dahsyat dan luar biasa, kita mau mulai kebaktian dulu. Oh iya Kak, ini kan kita mau ibadah. Adik-adik sekolah minggu, buku Alkitabnya sudah disiapin belum ya? Iya Kak, harus disiapin yuk sama persembahan. Oh Dan iya, jangan sama lupa persembahan. pensilnya Kak. Iya, Siapa tahu mau tulis pensilnya. dulu. Kayaknya ada yang belum nih Kak. Gimana kalau kita suruh anak sekolah minggu ambil Alkitabnya dulu ya. Kita kasih waktunya berapa menit Kak? 5 detik aja deh. Oh 5 detik Jangan aja lama-lama ya. Oh iya, kita hitung mundur Iya. dulu ya Kak ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baiklah, kalau semuanya sudah siap, maka kakak meminta adik-adik juga memiliki hati yang siap dan sikap yang siap. Kita berdoa, tapi nanti doanya boleh diikuti di rumah ya. Oke. Oke Kak, sebelum berdoa kita buat dong tangannya Kak. Oke, kita mau nyanyi lagu ya. Ibu Apa jari yang lagunya? pertama. Adik-adik ada yang tahu kan? Tahu dong pasti ya. Ibu jari yang pertama, kedua jari telunjuk, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelimanya kelingking. Dung 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 la 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 la, dung 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 la 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 la, dung 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 la 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 la. Mari kita berdoa di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak yang luar biasa, Bapak yang luar biasa. terima kasih Bapak Terima kasih Bapak buat waktu, buat waktu, kesehatan yang luar biasa yang luar biasa Kau berikan kepada kami, Kau berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu. anak-anak sekolah minggu. Sebentar lagi kami kami akan memulai kebaktian sekolah minggu. Hadirlah Engkau Bapa, Hadirlah Engkau Bapa dan jadikanlah kami dan jadikanlah kami anak-anak yang luar biasa. anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Amin. Amin. Oke. Nah, biar lebih semangat kita undang dulu adik-adik buat Iya. bangkit berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri, Nah, nggak boleh. ada yang belum berdiri tuh Iya, Wayna. ada atau Ayo berdiri. Biar semangat kita nyanyi yang pertama. Halo halo hello hello. Bisa diikutin kakaknya ya gerakannya. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cut 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 cut. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu
gerakannya halo halo hello hello boleh direkam, diupload ke media sosial Facebook atau Instagram. Oh, berarti dan boleh tandai direkam ya? dan boleh tandai GKPS Palangkaraya. Oke, mantap. Oke, nanti ada hadiahnya ya Kak. Oh, ada Poin ya. hadiahnya. Oke. Poinnya 100. Tapi biar jelas Kakak Esra dong sama Kakak Winda di sini, soalnya kita kan pegang mic jadi gak susah ya. Iya. Oke, boleh diikuti gerakannya, nanti direkam ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Mari Abang Raja. Yang semangat dong, sambil senyum. Senyumnya di mana? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Curut, curut, curut. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, sudah bisa ya. Jangan lupa direkam. Nah, kakak mau tanya nih. Ini kan udah hampir 1 tahun ya pandemi COVID-19 ada di antara kita. Kira-kira kalau kakak-kakak guru sekolah minggu, tangannya masih dipakai nggak sih bekerja buat Tuhan? Dipakai dong, Kak. Yang bener. Bener dong. Coba kalau kakak Citra Purba dipakai buat apa? Kalau kakak biasanya nyapu-nyapu, Kak, biar rumahnya bersih. Wah. Oh, kalau kakak biasanya kakak pakai buat berdoa buat makan, mau bangun tidur, mau tidur gitu Wah, kan. pintar ya. Kakak pakai buat beresin rumah, terus bersih-bersih, bantu mama papa. Banyak deh pokoknya. Wah, hebat kakak guru sekolah minggu. Kalau kakak guru sekolah minggunya hebat, pasti adik-adik sekolah minggu Juga lebih hebat hebat. lagi. Maka tangannya Kak harus dipakai buat Tuhan. Buat kegiatan yang berguna. Gak boleh yang tidak baik ya, Kak. Misalnya apa, Kak? Kalau perbuatan yang tidak baik. Memukul adiknya. Oh, bisa. Mencuri. Dan banyak lagi yang lain Ya, itu tidak Maka, boleh ya, adik-adik. adik-adik sekolah minggu harus pakai tangannya buat Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, tanganku kerja buat Tuhan. Ayo lebih semangat lagi. Sambil tepuk tangan juga boleh ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, rumahku besar di surga. Lebih semangat lagi nyanyikan
sudah menyanyikan lagu pujian anak Tuhan tidak boleh bohong. Jadi ayat hafalan kita juga berhubungan dengan anak Tuhan tidak boleh bohong. Nah, tadi kakak-kakak sekolah minggu sudah menyuruh ambil Alkitab dan buku tulis dan pensil kan. Jadi jangan lupa nih ayat hafalannya dicatat. Minggu depan pas kita Zoom, kakak-kakak akan nanyakan dan akan dapat poin. Baiklah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 12 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Siapa menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Sekali lagi, siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Kalau titah kita hari ini apa Kak Citra Purba? Oke kakak, kalau titah hari ini diambil dari titah Taurat yang pertama. Ayo adik-adik, sudah hafal belum titah Tuhan yang pertama? Kalau masih lupa ataupun hafal kakak sebutin ya. Titah Tuhan yang pertama berbunyi, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Nah, adik-adik kita kan harus Simalungun, jadi harus pintar dong pakai bahasa Simalungun. Dalam bahasa Simalungun disebutkan, Ahudo jahobane batamu, nini nai batata, lama loho marne batana legan, sobali au. Amin. Nah adik-adik, karena kita sudah mendengarkan ayat hafalan dan titah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah tapi sebelum itu, kita mau nyanyi dulu yuk. Kita mau nyanyi dulu yuk Kak. Ya, lagunya Mengikuti Yesus Keputusanku. Shalom anak-anak kami semua. Baik, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur boleh memperdengarkan firman-Mu saat ini. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami dengar bisa kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak yang kami kasihi, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Injil Matius, yaitu Matius pasal 26, ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-68. Baik, tadi kita sudah berjanji membuka Alkitab masing-masing dan mari kita membaca secara bersama-sama dalam bentuk responsoria. Baik, kita mulai. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah
dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya." Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Amin. Demikian firman Tuhan. Baik anak-anak yang kami cintai, pada minggu ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita dengan tema Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Mahkamah Agama itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan untuk memvonis orang itu bersalah atau benar, orang itu dihukum atau dibebaskan. Baik, adik-adik kami yang paling kecil, mungkin pernah kita melakukan sesuatu yang salah. Coba angkat tangan, siapa anak kami yang pernah melakukan kesalahan di rumah? Angkat tangan. Semua angkat tangan? Atau ada yang tidak pernah melakukan kesalahan? Saya yakin dan percaya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pertanyaan kita, jika kita melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Apakah kita marah? Apakah kita berontak? Apakah kita membela diri? Apakah itu sikap yang benar? No. Tidak. Ketika kita salah, sikap yang benar, kita mohon maaf. Kita mohon untuk diampuni. Baik, tidak ada orang yang salah, dan semua kalau orang mengaku salah pasti akan dibenarkan. Saudara-saudara, anak-anak yang kami cintai, Yesus juga pernah dituduh kesalahan yang begitu luar biasa. Yesus dituduh oleh orang banyak bahwa Yesus adalah menghujat Allah karena dia mengaku sebagai anak Allah. Karena dia mengaku sebagai anak yang dicintai oleh bapaknya. Sehingga para ahli-ahli Taurat, para imam-imam tidak setuju karena mereka merasa tersaingi. Karena hanya mereka yang memiliki bapaknya. Maka inilah ketika Yesus dituduh, Yesus ditangkap, Yesus disiksa, kita belajar daripada sikap Yesus. Apa yang dilakukan Yesus ketika dia dituduh dan disiksa? Baik anak-anak kami, ketika Yesus dituduh melakukan kejahatan, sikap inilah yang kita pelajari, dan Yesus memberikan keteladanan dengan beberapa poin. Yang pertama kita lihat, Yesus tetap diam dan tidak membela diri. Apakah kamu anak Allah? Dia hanya menjawab, kamu sendiri yang mengatakannya. Dia mengatakan bahwa dia telah mampu merobohkan rumah Allah dalam 3 hari, mampu membangunnya kembali. Artinya apa? Ini untuk kelas remaja. Yesus merobohkan rumah dan membangun 3 hari kemudian. Itu maksudnya karena kita sudah dekat kepada Minggu Jumat Agung. Jumat Agung dia disalibkan, rumah Allah itu sudah hancur. Tapi pada hari ketiga dia bangkit. Pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Artinya kebangkitan Yesus dari antara orang mati, bahwa itulah kembali pembangunan rumah Allah. Maka orang-orang Yahudi, orang Farisi merasa tersaingi. Tidak benar. Mana ada orang yang bisa membangun rumah 3 hari. Tapi ini adalah yang dimaksud rumah iman.
Yesus tidak membela diri artinya bahwa Yesus tidak mau memperbesar masalah. Ingat anak-anak kami, ketika ada sesuatu masalah, ketika kita mengambil pembelaan diri, yang terjadi adalah masalahnya semakin besar, masalahnya semakin membludak, bahkan masalahnya akan bertambah-tambah. Tapi ketika kita mau mengaku dan tetap berdiam bahkan untuk memohon ampun, maka disitulah kita percaya Tuhan membela kita, Tuhan juga mengampuni kita, Tuhan juga memberikan petunjuk kepada kita, sehingga dengan berdiam diri artinya kita berdoa. Jadi berdiam diri bukan dalam arti melawan, diam-diam di dalam mulut tapi di dalam hatinya itu tidak baik. Tapi berdiam diri adalah berdoa untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus menghadapinya dengan tenang. Wajahnya tidak tapi wajahnya tetap dengan wajah keagungan. Apakah kamu anak Allah? Kamu sendiri yang mengatakannya. Artinya dengan wajah yang tenang dia tidak panik. Dengan wajah yang tenang, dia tetap di dalam fungsinya sebagai anak Tuhan, dia tidak geram dan dia tidak marah. Artinya, ketika kita kembali marah, kita mengizinkan setan masuk ke dalam hati kita. Jadi, anak-anak kami, ketika kita menghadapi masalah, jangan sekali-sekali mengizinkan masuk setan ke dalam relung-relung kehidupan kita. Anak-anak kami yang paling kecil, ketika malas makan, jangan dihadirkan setan sama mamanya ya. Kenapa? Mamanya nanti mencubit. Ada yang pernah dicubit mama gara-gara nggak mau makan? Makanlah dengan baik anak ya. Nah, Yesus menghadapinya dengan tenang. Yang ketiga, sikap yang ditunjukkan Yesus adalah menyadari bahwa penyiksaan itu adalah awal daripada kemuliaannya. Penyiksaan bahkan penangkapan itu adalah bertahap, bahwa dia nanti sampai dibawa namanya ke Golgota. Dia disalibkan, dia dicaci maki, bahkan dia sampai meneteskan darah yang begitu luar biasa. Maka Yesus menghadapinya dengan kemuliaan. Artinya apa? Yesus memahami bahwa penyiksaan itu adalah masa depan yang cerah bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Maka ini juga yang kita imani. Ketika kita sedang mengalami permasalahan, ketika kita sedang mengalami kemelut, bahkan ketika kita sedang mengalami pergumulan, ingat bahwa dengan pergumulan itu Tuhan sedang merancang masa depan yang lebih cerah, yang lebih mulia. Sama seperti Yesus, tanpa ada salib tidak ada kebangkitan yang kekal. Tanpa ada salib dia tidak naik ke surga. Maka ketika Yesus tidak naik ke surga, maka kita juga siapa nanti yang membawa kita ke surga? Tapi ketika Yesus disalib, dikuburkan, dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga nanti berikutnya untuk menghakimi orang yang benar dan tidak benar. Maka menjadi orang benar pasti adalah orang yang akan dibawa ke surga. Amin. Dan itulah yang mau diingatkan melalui firman ini, yang sesungguhnya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam aktivitas sehari-hari. Mungkin anak-anak kami sudah bosan bahkan jenuh. Selama 1 tahun tadi dikatakan kakak-kakak sekolah minggu kita hanya sekolah minggu dengan video, kita sekolah minggu di rumah, kita nggak pernah datang ke gereja, ke Bukit Raya. Tapi demi masa depan yang cerah kita lakukan itu semua. Kalau kita datang nanti kita sakit, siapa yang bertanggung jawab? Kalau kita datang nanti kita kena COVID, waduh takut sekali dong. Nah, tapi biarlah kita lakukan ini semua adalah untuk masa depan yang lebih baik. Maka masa depan yang lebih baik harus ada perjuangan, masa depan yang lebih baik harus dibarengi dengan yang namanya penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan mengajarkan bagi kami bagaimana kami untuk bersikap ketika kami ada pergumulan. Kami juga sungguh bersyukur ketika Tuhan menganugerahkan orang tua yang sangat baik bagi kami, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengajarkan yang terbaik bagi kami. Biarlah semua apa yang dilakukan oleh orang tua kami
untuk mengajarkan yang terbaik bagi kami. Biarlah kami semakin sadar bahwa itu adalah demi masa depan yang terindah. Kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan saat ini adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami, berkati juga pengurus sekolah minggu kami yang selalu peduli, bahkan yang selalu memberikan pengajaran bagi kami. Biarlah damai sejahtera-Mu yang senantiasa membimbing kehidupan mereka dan seluruh anak-anak sekolah minggu kami, baik kelas kecil, kelas balita, bahkan kelas abang-abang, kelas besar, kelas remaja. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan masa depan anak-anak kami juga kami serahkan. Kami imani dan kami percaya masa depan terindah melalui pergumulan yang sedang mereka lakoni ada di tangan Tuhan, sehingga masa depan mereka kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, aktivitas kita pada minggu ini adalah membuat pembatas Alkitab dengan bentuk salib seperti ini. Nah, alat-alat dan bahannya apa aja sih Kak? Nah, yang pertama yang kita butuhkan adalah kertas tebal seperti ini. Ini bebas ya, ini mau warna apa terserah. Kalau di sini Kakak pakai warna kuning. Nah, selanjutnya kertas origami warna-warni kayak gini. Ini juga terserah mau pakai warna apa. Terus ada pensil dan penggaris untuk menggambar salibnya nanti. Ada gunting, lem, pelubang kertas, dan yang terakhir adalah pita. Nah, cara yang pertama untuk membuat itu adalah kita gambar dulu bentuk salibnya. Di sini kalian hitung-hitung aja, kalian kira-kira mau panjangnya berapa. Kalau di sini Kakak pakai panjangnya 14 cm, panjangnya, lebarnya 2,5 cm kayak gini. Oke, setelah dibuat bentuk salib kayak gini, kalian gunting tuh tadi kertas origami warna-warninya, terserah ya mau pakai warna apa. Kalian gunting bentuknya itu segitiga kecil-kecil kayak gini misalnya ya, Kakak contohin. Usahakan dia warnanya itu berbeda-beda ya setiap mininya. Jadi bisa kayak gini nanti. Terserah mau nempelnya itu random aja, asal diletakin, tapi bentuknya bentuk segitiga kayak gini. Sehingga jadi kayak gini. Habis itu kalau udah jadi, ujungnya itu di bagian atasnya ini kalian lobangin pakai pelobang kertas yang tadi. Nah, dilobangin, dan pita yang terakhir ini kalian bikin tuh jadi hiasannya di atas. Oke, udah jadi. Nah, jadi kalau udah jadi kayak gini, di Alkitab kalian bisa kasih pembatas yang kayak gini tadi. Kayak gini. Oke, nah sekarang Kak, apa sih Kak maknanya kita bikin kayak gini? Nah, jadi kita kan sebentar lagi mau memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hari Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib. Nah, jadi sama kayak yang kita buat ini, salib ini kan ada warna-warninya tuh, ada banyak warnanya. Apa sih Kak maknanya? Apa sih Kak artinya? Jadi melalui kematian Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus mati disalibkan di kayu salib, itu semoga nanti ke depannya kita bisa menjadi lebih baik lagi, hidup kita bisa menjadi baru lagi, bisa lebih berwarna lagi sama kayak warna-warna yang ada di kayu salib ini. Oke, selamat mencoba adik-adik, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, Kakak ada pengumuman nih buat adik-adik semua. Dalam rangka Minggu Pesta Ceria Sekolah Minggu, kita akan mengadakan lomba TikTok. Ayo lomba TikTok, berarti lomba apa itu ya? Lomba gerak dan lagu. Lagunya boleh dipilih di TikTok ya, boleh lagu sekolah minggu atau boleh juga lagu rohani. Nah, nanti adik-adik minta bantuan orang tua direkam. Nah, lalu kalau sudah direkam, sudah bagus hasilnya dikirim ya ke WA grup, suruh mama sama papa kirim ke WA grup anak sekolah minggu GKPS Palangkaraya. Nah, pengumpulan videonya itu dimulai dari hari ini tanggal 14 Maret sampai tanggal 19 Maret.
Nah, penilaiannya itu tanggal 20 Maret dan pengumumannya di tanggal 21 Maret saat kita Zoom ya adik-adik ya. Nah, jangan lupa bilang sama papa mama, selamat berlomba. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Ayo persembahannya diambil. Yuk sama-sama kita angkat tangannya dulu. Yuk sama-sama bilang hubere doon humbani harajak bata. Dua-dua ya. Hubere doon hubani harajaon ninai bata. Amin. Kita bernyanyi lagu Aku Pahlawan Kecil. Kita kembali berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat waktu yang sangat indah pada hari ini. Kami boleh bernyanyi memuji Tuhan, kami boleh menghafal ayat hafalan kami boleh juga menghafal titah-Mu. Dan terkhusus kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami untuk boleh melihat segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami, kalaupun kami menghadapi pergumulan. Berkati juga orang tua kami, sehingga mereka juga mampu mengajar kami di dalam keseharian kami. Bapa di dalam surga, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami untuk menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang sudah mengajarkan yang terbaik bagi kami. Sehingga dengan persembahan ini, nama Tuhan juga semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah syukuran kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita sama-sama berdoa dengan tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada uhur nami asetorang ganup, sing boida lanon nami salaka na torsa, dopama soman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati anak-anak kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.